Kan obat ini. Cetirizine adalah obat untuk meredakan gejala atau keluhan akibat reaksi alergi, seperti gatal pada kulit, tenggorokan, hidung, bersin-bersin, atau biduran. Cetirizine merupakan obat antihistamin. Obat ini bekerja dengan cara memblokir histamin, yaitu senyawa yang meningkat jumlahnya dan menyebabkan terjadinya gejala dan reaksi alergi saat tubuh terpapar alergen atau zat pemicu alergi. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet maupun kapsul, dikonsumsi dengan dosis 1 kali dalam 1 hari. Cetirizine HCl merupakan obat antagonis reseptor H1 yang aktif dan juga selektif jika diminum secara oral, yang digunakan dalam pengobatan rinitis alergi musiman, rinitis alergi abadi, dan urtikaria kronis. Obat ini berwarna putih yang larut dalam air serta memiliki sifat rasa yang pahit. Karena kondisi sakit pada tenggorokan yang dialami pasien akan mengalami kesulitan dalam menelan bentuk sediaan jenis tablet. Nah, dengan demikian, tablet yang dapat larut dengan cepat di mulut akan berfungsi sebagai bentuk sediaan yang ideal untuk pasien serta pasien dengan usia anak-anak yang merasa sulit untuk menelan tablet. Cetirizine hidroklorid itu merupakan sebuah metabolit aktif dari piperazine HI antagonis reseptor hidroksizin. Obat ini adalah obat antihistamin generasi kedua, non-sedatif, dan juga digunakan sebagai bahan pembantu pada asma musiman dan batuk alergi. Cetirizine bekerja dengan cara menghambat pelepasan histamin dan mediator sitostosik dan trombosit atau dalam darah. Nah, ketika pasien mengalami sakit tenggorokan atau sulit menelan, maka dengan bentuk tablet yang cepat hancur akan berfungsi sebagai bentuk sediaan yang paling ideal atau sempurna untuk pasien anak yang mengalami kesulitan menelan. Kemudian karena itulah dilakukan upaya yang cukup besar untuk menyiapkan tablet cetirizine. Cetirizine HCl 10 mg. Obat apa? Penampakan obat cetirizine seperti ini. Jika kamu pernah mengalami alergi ringan, maka biasanya dokter meresepkan obat ini. Cetirizine adalah obat untuk meredakan gejala atau keluhan akibat reaksi alergi, seperti gatal pada kulit, tenggorokan, hidung, bersin-bersin, atau biduran. Cetirizine merupakan obat antihistamin. Obat ini bekerja dengan cara memblokir histamin, yaitu senyawa yang meningkat jumlahnya dan menyebabkan terjadinya gejala dan reaksi alergi saat tubuh terpapar alergen atau zat pemicu alergi. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet maupun kapsul. Saya mengambil sumber dari PubMed yang menyatakan bahwa cetirizine hidroklorid yang cepat hancur dalam kombinasi dibuat dengan metode kompresi langsung menggunakan sodium starch glucolate sebagai super disintegran dan eksipien yang tersedia secara umum. Tablet hancur dengan cepat di rongga mulut dan memiliki kekerasan dan kerapuhan yang dapat diterima. Pelepasan obat in vitro menunjukkan disolusi obat yang cepat. Dari penelitian di atas disimpulkan bahwa dengan menggunakan eksipien farmasi yang umum, tersedia seperti super disintegran, eksipien hidrofilik, dan dapat mengembang serta bahan pengisi yang tepat, cetirizine hidroklorida FDT yang cepat hancur dan digunakan untuk gangguan pernafasan, berhasil diformulasikan dengan karakteristik yang diinginkan dalam bentuk sediaan farmasi gabungan yang hancur dengan cepat, memberikan permulaan tindakan yang cepat, dan meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan pasien. Kemudian, pada sumber kedua, yang diambil dari jurnal yang sudah terdaftar di SINTA, menyatakan bahwa peran super disintegran sodium starch glucolate menyebabkan hidrofilisitas dan pembengkakan yang menyebabkan desintegrasi cepat sodium starch glucolate menyerap air dengan cepat dan membesar dalam air hingga 200-300% dan hancur dengan cepat. Sodium starch glucolate digunakan sebagai super disintegran dalam formulasi tablet pada konsentrasi 4-6%.
Waktu disintegrasi sebenarnya dapat meningkat pada konsentrasi atas 8% karena pembentukan gel dan efek penghasil viskositas berikutnya. Ibuprofen ini merupakan penghambat enzim siklooksigenase pada biosintesis prostaglandin, sehingga konversi asam arakidonat ke prostaglandin menjadi terganggu. Nah, prostaglandin ini sendiri berperan dalam produksi nyeri dan inflamasi. Untuk orang dewasa, dosis ibuprofen untuk mengatasi nyeri dan peradangan seperti radang sendi atau nyeri haid serta demam adalah 200-800 mg 3-4 kali sehari. Dosis maksimal per hari adalah 3,2 gram. Dosis ibuprofen dalam mengatasi berbagai kondisi penyakit dan gangguan yaitu pada kondisi nyeri dan demam, dosis anak pada usia 6 bulan ke atas yaitu 4-10 mg per kilogram berat badan diberikan setiap 6-8 jam dan dosis maksimal per hari yaitu 40 mg per kilogram berat badan. Saya mengambil sumber dari PubMed yang menyatakan bahwa ibuprofen adalah NSAID yang paling umum digunakan dan yang paling sering diresepkan yang merupakan penghambat non-selektif siklooksigenase 1, COX1 dan siklooksigenase 2, COX2. Meskipun sifat antiinflamasinya mungkin lebih lemah dibandingkan beberapa NSAID lainnya, obat ini mempunyai peran analgesik dan antipiretik yang menonjol. Efeknya disebabkan oleh tindakan penghambatan pada siklooksigenase yang terlibat dalam sintesis prostaglandin. Prostaglandin memiliki peran penting dalam produksi nyeri, peradangan, dan demam. Dan dari sumber yang saya baca dari PubMed, dosis ibuprofen yang diresepkan untuk orang dewasa sebesar 200-800 mg setiap 6-8 jam. Untuk anak, 5-10 mg per kilogram setiap 6-8 jam. Memiliki efek antipiretik dan analgesik yang lebih besar pada anak-anak dan orang dewasa. Selanjutnya, ada sifat penggolongan obat berdasarkan gus fungsi. Jadi, ibuprofen ini dia mempunyai stereoisomer, lebih tepatnya enantiomer, karena dia memiliki molekul chiral. Nah, hal ini tuh bisa dilihat pada layar, di mana satu atom karbon ini dia mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, karena dia molekul chiral, maka dia memiliki konfigurasi, yaitu ada S atau sinister dan R atau rectus. Dalam bentuk isomer optik ibuprofen ini, bentuk R itu dia tidak memiliki efek antiinflamasi. Nah, yang memiliki efek itu adalah bentuk S. Bentuk S ini dia merupakan komponen farmakologi aktif yang menghambat sintesis dari prostaglandin. Sebelumnya, di dalam video sudah dijelaskan bahwa ibuprofen itu mempunyai stereoisomer karena memiliki molekul chiral, yang mana satu atom karbon itu dapat mengikat 4 gugus yang berbeda, sehingga ibuprofen itu memiliki konfigurasi S-ibuprofen dan R-ibuprofen. Nah, berdasarkan jurnal yang saya baca, dikatakan bahwa mekanisme kerja utama pada ibuprofen ini yaitu menghambat enzim siklooksigenase COX1 dan COX2, yang mana ini merupakan inhibitor yang mengkatalis sintesis prostanoid dan prostaglandin yang menyebabkan rasa nyeri atau inflamasi. Nah, konfigurasi S-ibuprofen ini itu memiliki aktivitas penghambatan yang sebanding terhadap COX1 dan COX2 dibandingkan dengan R-ibuprofen. Artinya, S-ibuprofen ini itu memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk meredakan nyeri atau sebagai antiinflamasi dibandingkan R-ibuprofen. Karena R-ibuprofen itu 15 kali lebih lemah sebagai inhibitor COX1 dan bahkan tidak dapat menghambat COX2. Akibat masuknya ion kalsium melalui membran otot polos di pembuluh darah, ya, sehingga pembuluh darah ketika ion kalsium masuk, pembuluh darah akan mengalami penyempitan, ya, sehingga ketika terjadi penyempitan pembuluh darah, otomatis tekanan darah akan tinggi. Jadi ibaratnya ketika teman-teman itu pegang selang yang isinya air, ketika dipencet ditekan selangnya, maka tekanannya akan lebih tinggi. Seperti itulah kondisi fisiologis
pada manusia. Ketika pembuluh darah menyempit akibat masuknya ion kalsium, maka tekanan darah akan meningkat. Nah, amlodipin ini memblok masuknya ion kalsium ke dalam otot polos pada pembuluh darah, sehingga tidak terjadi vasokonstriksi pembuluh darah, dan pembuluh darahnya ini akan melebar, dan ketika pembuluh darah melebar, akibatnya tekanan darah akan menurun. Sumber yang saya gunakan Jurnal Kefarmasian Indonesia yang sudah terdaftar di Sinta 2. Farmakologi dari amlodipin bekerja dengan menghambat influx atau masuknya ion kalsium melalui membran ke dalam otot polos vaskular dan otot jantung, sehingga mempengaruhi kerja kontraksi otot polos vaskular dan otot jantung. Amlodipin ini menghambat influx ion kalsium secara selektif, di mana sebagian besarnya ini mempunyai efek pada sel otot vaskular dibandingkan dengan sel otot jantung. Efek antihipertensi dari amlodipin ini bekerja langsung sebagai vasodilator arteri perifer yang dapat menyebabkan terjadinya suatu penurunan resistensi vaskular serta penurunan tekanan darah. Nah, onset kerja dari amlodipin ini sendiri ya bekerja secara perlahan-lahan sehingga tidak akan menyebabkan suatunya terjadi hipotensi akut. Amlodipin yang ada di Indonesia ini dijual dengan berbagai merek dagang, seperti misalnya ada Norvas, Amovas, Quentin, amlodipin bisilat, amlodipin bistalat, lalu ada Normetex, Simfas, Zenovax gitu. Amlodipin dijual dalam bentuk tablet dalam dosis 5 dan 10 mg. Pada video YouTube yang telah dijelaskan tadi bahwa amlodipin ini disediakan dalam bentuk tablet. Nah, menurut jurnal yang sudah tersinta, amlodipin basilat umumnya tersedia dalam bentuk tablet konvensional. Namun bentuk tablet konvensional memiliki beberapa kelemahan seperti pelepasan obat yang lama dan ketidaknyamanan atau ketidakmampuan penggunaan tablet pada pasien tertentu. Contohnya pada pasien pediatrik dan geriatrik. Amlodipin basilat cepat dirusak di hati sehingga mengurangi kesempatan obat untuk mencapai daerah tempat kerjanya. Berdasarkan masalah yang timbul, salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk memberikan aksi yang cepat dan meningkatkan kenyamanan penggunaan adalah dengan memformulasikan amlodipin basilat dalam bentuk fast dissolving tablet atau FDT. Nah, menurut jurnal yang saya baca juga tentang kelarutan dari amlodipin, yaitu di mana amlodipin basilat sebagai model obat yang memiliki kelarutan yang rendah, di mana amlodipin basilat secara luas digunakan untuk pengobatan antihipertensi. Senyawa ini tergolong senyawa kelas 2 yang memiliki kelarutan rendah dan permeabilitas tinggi, bioavailabilitas oral rendah 5%, dan kecepatan disolusi merupakan tahap penentu pada proses absorpsi obat. Oleh karena itu, peningkatan kelarutan dan laju disolusi sangat penting untuk meningkatkan bioavailabilitas obat. Obat propanolol merupakan obat golongan non-kardioselektif penghambat adrenoseptor beta atau biasa disebut beta blocker. Dikatakan dari sumber yang saya dapatkan di PubMed bahwa propanolol itu awalnya diusulkan pada tahun 1964 sebagai antagonis reseptor beta yang menunjukkan sifat yang cocok untuk melawan gangguan jantung dan bertindak sebagai antagonis adrenergic beta 1 dan beta 2 non-selektif tanpa efek agonis parsial. Propanolol ini menunjukkan sifat lipofil tertentu yang membuatnya mampu melewati saluran darah otak. Hal inilah yang menampilkan karakteristik farmakodinamik seperti vasokonstriksi. Propanolol menginduksi vasokonstriksi dengan melawan efek adrenalin. Sebagaimana yang dikatakan di video yang ditayangkan tadi, bahwa propanolol merupakan obat golongan non-kardioselektif yang menghambat adrenoreseptor atau bisa juga disebut dengan beta blocker. Adrenalin bekerja melalui adrenoreseptor beta 2, kemudian akan menciptakan jalur sinyal yang akan memicu vasodilatasi pada perisit dan sel otot polos.
Berlawanan dengan efek adrenalin ini, propanolol menyebabkan vasokonstriksi di mana ia mengurangi aliran darah di pembuluh darah dan kapiler yang memberi makan tumor. Dan karenanya, efek vasokonstriksi propanolol ini dapat mengganggu pertumbuhan tumor. Obat ini biasa digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, hipertensi sendiri itu ialah tekanan darah di atas normal atau tekanan darah terlalu tinggi. Selain digunakan untuk obat antihipertensi, ternyata obat propanolol itu juga dapat digunakan untuk mengobati angina pectoris dan aritmia. Video ini menjelaskan tentang propanolol berfungsi sebagai salah satunya adalah hipertensi. Menurut National Library of Medicine menyatakan bahwa obat ini telah terbukti meningkatkan mortalitas dan morbiditas pada penderita hipertensi dengan komplikasi gagal jantung, angina, atau riwayat infark miokard sebelumnya. Propanolol juga dapat meningkatkan respons simpatis pada angina dan tachyarrhythmia sekaligus mencegah serangan iskemik akut. Obat propanolol merupakan obat golongan non-kardioselektif penghambat adrenoseptor beta atau biasa disebut beta blocker. Berdasarkan buku Obat-obat Penting, obat jantung dan hipertensi ini adalah salah satu beta blocker atau reseptor beta dan beta 2 yang efektif sebagai pencegah serangan migrain. Khasiat ini mungkin berdasarkan daya kerja antiserotonin, ansiolitis, dan antitrombotisnya, juga karena berkhasiat mencegah dilatasi arteri dan menghambat lipolise yang diinduksi oleh katekolin, sehingga sintesa prostaglandinnya dikurangi. Menurut Jurnal Internasional Ilmu Molekuler, propanolol menunjukkan sifat lipofilik tertentu yang membuatnya mampu melewati sawar darah otak. Hal ini juga menampilkan karakteristik farmakodinamik seperti vasokonstriksi. Propanolol menginduksi vasokonstriksi dengan melawan efek adrenalin. Propanolol menginduksi vasokonstriksi dengan melawan efek adrenalin. Berlawanan dengan efek adrenalin ini, propanolol menyebabkan vasokonstriksi, mengurangi aliran darah di pembuluh darah dan kapiler. Kemudian mekanisme kerja dari obat ini yaitu dengan menghambat respon impuls adrenergik pada reseptor beta energik di otot dan di jantung. Kemudian berdasarkan buku farmakoterapi antihipertensi, mekanisme propanolol dapat menghambat stimulasi produksi renin oleh katekolamin atau diperantai oleh reseptor B. Oleh karena efek ini, propanolol juga dapat menurunkan aktivitas sistem renin atau angiotensin aldosteron secara parsial. Meskipun propanolol paling efektif menurunkan tekanan darah pada pasien dengan aktivitas renin tinggi, propanolol juga menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi dengan aktivitas renin normal atau bahkan rendah. Antagonis reseptor beta juga dapat menghambat reseptor beta presinaptik perifer dan untuk menurunkan aktivitas vasokonstriksi.